Jika mahakam adalah nadi, maka alirnya adalah denyutnya. Dan kita boleh berbeda budaya, agama, suku, tetapi satu yang mengikat kita, semangat mahakam yang terus mengalirkan persaudaraan di tengah perbedaan dan keberanian untuk bergerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberi kesehatan dan kemudahan dalam setiap pembelajaran kita. Bersiap, berdoa, mulai. Alhamdulillah, pagi ini kelas sangat bersih dan siswa-siswi seluruhnya masuk kelas dengan rapi dan tertib. Ini adalah suatu hal yang sangat positif sekali. Semoga ini adalah awal yang baik untuk kehidupan yang lebih baik bagi kalian semua. Hal yang baik harus dipertahankan. Sebagai makhluk berakal, kita semua dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan memiliki akal. Dan dengan akal ini, sehingga kita semua dapat berpikir dengan baik. Untuk itu, marilah kita belajar berpikir dengan baik, tepat, dan terstruktur dengan berpikir komputasional. Wahai anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Tenggarong Seberang, lihatlah Sungai Mahakam, jantung kehidupan kita. Ada tongkang besar, ada perahu kecil, ada hutan dan ada sawah serta ladang. Semua bergerak sesuai dengan alurnya dan semua punya tujuan masing-masing. Sama seperti kita, yang harus punya cara dan sikap untuk berpikir cerdas agar dapat mencapai tujuan hidup. Seperti itulah tujuan pembelajaran berpikir komputasional ini. Semuanya, saya harapkan dapat mengerti, memahami, dan mempraktekannya agar setiap aspek kehidupan kita menjadi mudah. Baiklah adik-adik, perhatikan dengan baik agar kita lebih memahami secara mendalam dan relevan baik aspek alam, adat, mata pencaharian, dan kebudayaan lokal. Bapak akan mengaitkan setiap materi secara eksplisit dengan konsep berpikir komputasional. Kita akan menggunakan 4 pilar utama berpikir komputasional. 1. Dekomposisi, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi, dan 4. Algoritma. Pembahasan ini memadukan berpikir komputasional dengan ciri khas Kutai Kartanegara, dan khususnya Tenggarong Seberang. Perhatikan baik-baik. Saya yakin setiap sesuatu pasti memiliki permasalahan, baik makhluk hidup maupun lingkungan, dan setiap permasalahan pasti ada solusinya. Sebelum kita memutuskan sebuah solusi, kita harus memecah masalahnya terlebih dahulu. Sampah Sungai Mahakam itu masalah besar. Bagaimana kita mulai? Kita bagi-bagi jenis dan asal sampah terlebih dahulu. Sampah plastik, sampah organik, sampah logam. Kita juga dapat mengenali sumber asalnya. Mana sampah dari perusahaan, mana sampah dari hutan, dan mana sampah dari pemukiman. Inilah langkah pertama problem solving ala komputasional. Memecah masalah menjadi beberapa bagian, itulah yang kita sebut sebagai dekomposisi. Selanjutnya, kita beralih pada sumber pangan kita, dan marilah kita tengok petani kita di Tenggarong Seberang. Mereka tahu betul pola musim, kapan akan memulai menanam, kapan akan memulai memanen, kapan mereka mulai memupuk, dan kapan mereka akan membersihkan tanaman. Pola ini berulang setiap waktu dan setiap tahun. Begitu juga di coding. Jika kita kenali pola masalah yang sering muncul, maka kita akan berpotensi bisa membuat solusi yang efektif dan cepat. Nah, itulah yang disebut sebagai pengenalan pola. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang abstraksi. Perhatikan ya, kalian tahu tari Jepang? Lihatlah indahnya tari Jepang. Gerakannya banyak dan mungkin rumit, akan tetapi coba perhatikan inti dan esensinya. Intinya adalah kebahagiaan, keseimbangan, dan keharmonisan. Di coding pun sama. Jangan hanya fokus pada titik dan koma yang kecil dan berjejer. Akan tetapi, fokuslah pada ide besarmu, fungsi utamamu. Menempatkan titik, ide,
tujuan, dan fungsi pokok. Itulah yang disebut abstraksi. Oke, anak-anak. Selanjutnya, hayo, siapa yang suka amplang? Pasti enak ya? Perlu diketahui, jika amplangnya salah urutan dalam memasaknya, pasti amplangnya bisa gagal dinikmati dan rasanya pasti tidak enak. Akan tetapi, jika prosedur, alur, dan prosesnya sesuai prosedur serta terstruktur, maka bisa dipastikan amplangnya akan lezat sekali. Anak-anak, itulah algoritma. Urutan langkah yang harus diikuti dari awal sampai akhir, supaya hasilnya tepat dan terjamin. Resep amplang, resep coding. Keduanya membutuhkan algoritma yang tepat dan benar. Alhamdulillah, luar biasa bukan? Semua pilar berpikir komputasional telah saya sampaikan. Diawali dengan dekomposisi dengan membagi beberapa bagian sumber masalah, pengenalan pola dengan melihat siklus musim dan waktu, kemudian abstraksi dengan fokus pada inti dan esensi tari Jepang, dan kemudian algoritma dengan merancang langkah-langkah proses secara terstruktur dalam memasak amplang sesuai alurnya. Sejatinya, kita sedang menyusun algoritma dan kita sedang membuat solusi digital untuk setiap profesi warga Kutai Kartanegara, khususnya Tenggarong Seberang. Baiklah anak-anak, sebagai tugas, sekarang buatlah laporan penghasilan petani, laporan untung rugi pedagang amplang yang relevan di Tenggarong Seberang. Yes! Berhasil! Kode pertama kalian sukses. Ini bukan cuma kode. Ini adalah alat yang bisa membantu petani dan pedagang kecil di Tenggarong Seberang menghitung penghasilan dan untung rugi dengan cepat dan akurat. Inilah bukti bahwa berpikir komputasional itu luar biasa. Untuk Pak Kohar, guru hebat kami, terima kasih. Motivasi coding ala Sungai Mahakam ini adalah kado terbaik untuk Hari Guru. Ilmu ini mengajarkan kami cara berpikir, bukan hanya cara menghafal. Itu hadiah yang tak ternilai bagi masa depan siswa dan siswi SMP Negeri 1 Tenggarong Seberang. Sungai Mahakam terus mengalir. Ia tidak pernah diam. Ia selalu membawa kehidupan. Kami tahu, sekarang motivasi dan ilmu berpikir komputasional telah mengalir dalam pikiran anak-anak SMP Negeri 1 Tenggarong Seberang. Mereka adalah salah satu harapan untuk solusi masa depan Kutai Kartanegara yang lebih maju dan lebih baik lagi. Seperti halnya semangat gotong royong dan kekayaan alam yang kita miliki di Kutai Kartanegara, berpikir komputasional adalah alat baru bagi kita untuk maju. Gunakan dekomposisi untuk memecah masalah besar, kenali pola untuk membuat prediksi, fokus pada abstraksi untuk menemukan inti masalah, dan susun algoritma untuk mencari solusi yang tepat. Dengan cara berpikir komputasional ini, kita bisa menciptakan masa depan Kutai Kartanegara yang lebih cerdas dan sejahtera. Jangan takut pada teknologi. Jadikan ia sebagai arus dan alir yang membawa kita pada alur kemajuan. Mari kita songsong generasi emas Kutai Kartanegara yang luar biasa.